Kemenangan sudah di tangan Persija, hanya tinggal menunggu peluit akhir. Namun Persija tidak mampu mengunci kemenangan tersebut. 1 detik, lengah, dan akhirnya kerja keras 90 menit hancur begitu saja. Walaupun berakhir dengan hasil imbang 2-2, tapi bagi Persija ini sebenarnya draw rasa kalah ya. Tampil lebih dominan, 2 kali unggul. Namun Borneo datang bukan sekedar jadi figuran. Mereka datang ke Jakarta International Stadium, datang untuk mencuri momen. Dan terbukti di menit 90 plus 4, skor 2-2 mengunci poin dan berbagi angka 1 poin ya bagi Borneo dan Persija. Sobat-sobatku, sebelum kita lanjutkan review match ini, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik kalian sobat. Kita bisa melihat tadi bagaimana di awal pertandingan Persija di bawah asuhan Marcio Sousa memainkan formasi utama mereka 4-2-3-1 yang kemudian bisa berubah secara fleksibel menjadi 4-3-3 ketika memasuki fase menyerang ya. Dari taktik utama ini kita bisa melihat dominasi penguasaan bola yang begitu cepat dengan tempo yang sengaja dinaikkan intensitas tinggi. Terutama di flank kanan ada Alano dan juga ada Doni. Build up dari back kiri ya. Build up dari back kiri maupun kanan ke gelandang untuk bisa mengontrol ritme permainan. Dan variasi crossing yang cukup baik diperagakan oleh Persija sehingga bisa juga melakukan cutback di kotak penalti lawan. Dan tekanan tinggi yang mereka buat sejak menit pertama walaupun harus kehilangan bola itu memaksa lawan untuk melakukan turnover ya. Jadi secara taktik Marcio sering menggunakan 2 gelandang tengah untuk menutup ruang dan menahan tempo. Kemudian mengandalkan gelandang kreatif mereka, Kalonego dan juga Alano untuk bisa menerobos half space-nya Borneo FC. Borneo sendiri merespon pertandingan ini, kita bisa melihat formasi utama mereka 4-3-3 dengan fleksibel saat kehilangan bola bertransisi menjadi 4-2-3-1. Fabio Lefundes memang selalu memainkan compact block pertahanan rendah saat di wilayah sendiri. Kemudian ada serangan balik yang cepat melalui sayap Kasambu dan Obital. Cross atau juga cut ball ke striker utama mereka Peralta dan juga Koldo. Nah, yang menarik adalah soliditas ya 3 gelandang dalam menghalau lini tengah. Jadi Borneo memang fokus menunggu momentum di tengah dan juga menjaga shape serta bisa mencuri peluang melalui bola second ball. Jadi secara penyerangan ya di pertandingan ini Persija sering mengandalkan umpan silang ya dan itu diulang dari kedua sisi. Kemudian cutbacknya dan ini menghasilkan gol pertama lewat Gustavo. Kita bisa mereview bagaimana gol dari Gustavo Almeida ya. Ini kalau menurut Papatola ini adalah gol yang memang lahir dari pola yang disiapkan. Doni 3 overlap dari kiri, crossing, arahkan ke tiang dekat. Ada memang sundulan Aladin ya ke gawang tapi bukan ke gawang dia melakukan sundulan tapi ke area paling berbahaya, second post. Dan di situ sudah menunggu Gustavo berdiri tanpa kawalan dan tinggal menyontek saja. Jadi ini gol hasil struktur timing dan juga positioning yang sempurna. Ketinggalan 1 gol, Borneo merespon dengan positif. Juan Villa mencatatkan namanya di papan skor dengan gol di menit 62. Nah kalau ini Papatola bilang bahwa inilah contoh kenapa pemain nomor 10 berbahaya jika diberi ruang. Juan Villa menerima bola di depan kotak penalti tanpa tekanan agresif. Jadi ia menari sejenak ya. Mencari sudut lalu melepaskan tendangan keras ke pojok kanan. Jadi sempat berpikir dia untuk kemana bola dilepaskan. Di sini kelihatan Persija terlambat dalam melakukan close down. Jadi inilah detail kecil yang sangat mahal yang harus dibayar mahal oleh Persija Jakarta. Beruntung Persija langsung juga merespon dengan positif ya. Kedudukan 1-1 mereka respon dengan gol Fabio Kalonego di menit 74. Membuat Persija unggul kedua kalinya. Kalau ini golnya murni kualitas individu. Ada bola liar di kotak penalti, Fabio tanpa ada keraguan-raguan langsung tendangan keras ya. Dan ini menjadi bukti bahwa Fabio Kalonego adalah pemain yang sangat-sangat
kompleks ya, mampu melepaskan tendangan keras juga. Dan Ihsan Nur akhirnya menjawab semua ya plot twist pertandingan malam ini, di mana kemenangan sepertinya sudah siap-siap dirayakan oleh Persija, namun di menit 90+4 Ihsan Nur zikrak, di mana dia proses golnya ada Kasambu yang berlari bebas di kiri, kemudian melewati kawalan, crossing dilepas. Andri Tani mencoba menepis, tapi bolanya jatuh di ruang kosong, dan di situ Zikrak lebih cepat membaca second ball dibanding bek Persija yang lain. Jadi ini bukan soal taktik kompleks, tapi ini adalah soal fokus 10 detik terakhir. Dan 10 detik ini sangat-sangat menentukan bagi kedua tim ya. Kita bisa melihat dulu, menilai bagaimana kekuatan dan catatan kedua tim di pertandingan ini. Persija kalau Papa lihat kekuatannya di struktur menyerangnya jelas ya. Variasi serangan sayapnya efektif. Banyak pemain yang bisa sebetulnya mencetak gol. Dan mereka bisa memaksakan intensitas pressing yang cukup baik. Tapi ada kelemahan di pertandingan ini bagi Persija. Yaitu manajemen tempo saat unggul belum matang. Transisi bertahan kurang disiplin di menit akhir dan kurang agresif menutup ruang di tepi kotak. Jadi Persija memang ingin menjadi tim yang menang ya. Terlihat seperti tim yang ingin menang, tapi belum sepenuhnya tahu cara mengunci kemenangan. Nah, Borneo punya kekuatan mentalitas yang tidak mudah menyerah dan memang tidak menyerah. Kemudian organisasi pertahanannya sangat solid, efisien dalam memanfaatkan ruang dan juga berbahaya di second ball. Walaupun mereka punya kelemahan di babak pertama atau di awal-awal babak pertama, sering terlambat. Terlalu lama reaktif sebelum bisa menaikkan intensitas pertandingan. Tapi memang mereka ditutup kelemahan itu dengan daya tahan dan mental juang yang cukup tinggi ya. Jadi secara klasemen saat ini tetap tidak berubah formasinya. Persib di atas puncak klasemen, ada Persija, ada Borneo dan juga ada Malut United. Dan penampilan Persija tidak buruk ya, bahkan dalam banyak fase mereka lebih baik. Tapi memang terkadang dalam pertandingan ada yang namanya keberuntungan. Dan kali ini keberuntungan berpihak pada Borneo FC. Kalau Persija ya, transisi menyerang ke bertahannya ini setelah unggul, Persija kerap bisa menahan bola di lini depan. Tapi dia gagal mengatur tempo saat lawan berbalik menekan. Jadi ini membuat dan membuka ruang di belakang gelandang terbuka dan memberi peluang bagi Borneo untuk melakukan counter attack. Nah, kalau Borneo, kalau kita perhatikan transisi bertahan ke menyerang, mereka ini pintar ini, Borneo ini. Pintar dia menarik bola dari posisi terkunci, ya langsung memanfaatkan wide space ya, lebar ya, space di kelebaran lapangan. Jadi ketika Persija kehilangan bola di fase build up, Borneo cepat untuk mengalihkannya ke ujung serangan. Jadi kalau bisa Papa Tola memberikan analisa yang lebih dalam, sebenarnya Persija dan Borneo baru saja menampilkan sebuah permainan yang sangat-sangat taktikal ya. Namun sayang ada kelengahan dan kemenangan yang sudah di depan mata buyar begitu saja. Oke sobat-sobatku, itu saja yang bisa Papa Tola sampaikan di review match ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe dan berikan komentar-komentar terbaik kalian sobat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.